Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Unaya dengan NIM 1914218 semester 6 jurusan Perbankan Syariah A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian, dasar hukum, asas dan tujuan arbitrase syariah dan juga perbedaannya pada mata kuliah arbitrase syariah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Baiklah, topik yang kita bahas yang pertama ada pengertian arbitrase, dan yang kedua ada dasar hukum arbitrase, yang ketiga ada asas dan tujuan arbitrase, dan yang keempat ada arbitrase syariah, dan yang terakhir yaitu ada perbedaan arbitrase dan arbitrase syariah. Pembahasan pertama yaitu ada pengertian arbitrase. Nah, istilah arbitrase berasal dari kata arbitras, yaitu bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Nah, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen dan standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Sekarang kita ke pembahasan kedua yaitu ada dasar hukum arbitrase. Nah, dasar hukum yang mengatur arbitrase ini di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka ketentuan yang mengatur arbitrase yang dimuat dalam RGB RIF dinyatakan tidak berlaku lagi karena pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Selanjutnya ada asas dan tujuan arbitrase. Nah, asas-asas arbitrase itu terdiri dari yang pertama yaitu ada asas kesepakatan, asas musyawarah, asas limiatif, dan juga asas final dan binding. Nah, sedangkan tujuan arbitrase berdasarkan asas-asas tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata di bidang tertentu dengan mengeluarkan putusan yang adil, cepat, final, dan binding. Nah, tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Selanjutnya ada arbitrase syariah. Nah, istilah arbitrase dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah tahkim. Pada dasarnya, pengertian tahkim secara substantif sama dengan pengertian arbitrase secara umum. Nah, tahkim adalah kewenangan yang diberikan oleh pihak yang bersengketa kepada seorang hakim yang soleh, yang memiliki kapasitas untuk menjadi qadhi. Nah, arbitrase juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah tahkim tersebut. Nah, jadi dalam Al-Quran terdapat anjuran untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu pada surat An-Nisa ayat 35. Nah, dan yang terakhir yaitu ada perbedaan arbitrase dan arbitrase syariah. Jadi perbedaan di keduanya yaitu arbitrase syariah dengan arbitrase konvensional terletak pada tata cara dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam seperti diketahui bersama. Transaksi ekonomi berbasis syariah berbeda dengan transaksi ekonomi konvensional. Jadi salah satu yang paling mencolok yaitu adanya larangan terhadap riba, terlebih lagi kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian dan keuangan syariah yang semakin meningkat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.